Tiga pemain yang rawan dicoret Sintayong dari skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyajikan berita olahraga setiap harinya. Gelaran Piala AFF 2022 semakin mendekat. Pelatih Sintayong tak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan tim dengan matang sebelum tanggal 20 Desember nanti. Sintayong saat ini bahkan masih disibukkan dengan pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Eropa. Hal ini membuat fokus pelatih asal Korea Selatan itu dipastikan terpecah. Selain itu, ketiadaan kompetisi Liga 1 2022/23 semakin membuat rumit situasi. Imbas dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober lalu, kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air ditangguhkan hingga waktu yang belum ditentukan. Tanpa adanya parameter performa yang jelas, STY jelas akan menengok pemain yang sudah sempat dipanggilnya dalam beberapa agenda internasional. Dari sana, ia akan melakukan proses seleksi untuk menentukan skuad terbaik. Tetapi dari deretan pemain yang tampil tahun ini untuk skuad Garuda, sepertinya akan ada beberapa pemain yang harus rela tergusur posisinya. Siapa saja mereka? Berikut 3 nama yang rawan ditinggal untuk gelaran Piala AFF 2022. Irfan Jaya, Bali United. Irfan Jaya bisa dikatakan merupakan salah satu andalan STY di sektor sayap. Pemain yang baru berusia 26 tahun itu merupakan salah satu pemain utama timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Tetapi sayangnya, ia tak ambil bagian dalam 2 laga uji coba terakhir kontra Curaçao. Pemain asal Bantang itu terpaksa menepi lantaran menderita cedera retak tulang fibula saat membela klubnya, Bali United. Belum diketahui pasti kapan dia akan kembali ke lapangan meski sudah mulai berlatih ringan. Tetapi satu yang pasti, ada banyak nama yang siap menggantikan perannya di timnas Indonesia. Alfeandra Dewangga, PSIS Semarang. Awalnya, Alfeandra Dewangga merupakan pemain andalan STY di lini tengah maupun pertahanan timnas Indonesia. Ia terlibat penuh saat tim Merah Putih kembali merebut status runner-up di Piala AFF 2020. Tetapi semenjak perubahan skema menjadi 3 back, ia perlahan tergusur dari skuad utama. Ia beberapa kali coba ditempatkan di posisi wing back kiri. Namun, hasilnya tak terlalu menggembirakan. Alhasil, ia tak lagi mendapat panggilan saat Indonesia beruji coba dengan Curaçao pada akhir September lalu. Rasanya untuk kembali ke skuad Garuda dalam waktu dekat terlalu sulit untuk digapainya saat ini. Stefano Lillipali, Borneo FC Samarinda. STY tentu memiliki pertimbangan matang saat memanggil kembali Stefano Lillipali untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023. Pengalaman pemain berusia 32 tahun dibutuhkan untuk menghadapi situasi sulit di Kuwait. Tetapi pada akhirnya, permainannya tak benar-benar mampu memikat hati sang pelatih. Setelah menjadi pemain utama selama 1 babak pada laga perdana, menit bermainnya semakin turun dalam 2 laga setelahnya. Tak heran bila ia sudah tak tampak di skuad Indonesia yang 2 kali menghadapi Curaçao beberapa waktu lalu. Di laga tersebut STY memanggil beberapa nama debutan seperti Ramadan Sananta dan Dendi Sulistiawan.